Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Wandi di Cirebon. Mas Wandi menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 90-an. Kita mundur ke tahun-tahun itu, di mana pada saat itu mulai kalau menurut Mas Wandi sendiri, dia waktu itu memang baru menyadari atau baru ngeh gitu ya, setelah temannya, ini namanya Munir, cerita ngomong masalah bisnis dan cerita atau ngomong sama Wandi itu mengenai satu kayak sebuah rencana gitu ya. Ngomong, "Wan, aku mau coba buka usaha gitu ya." "Usaha apaan, Nir?" Ini teman SMA-nya dulu, si Mas Munir ini. "Usaha apaan, Nir?" "Aku pengen buka wartel," katanya begitu. "Wartel? Wah, iya boleh juga tuh," kata si Mas Wandi. Karena memang waktu itu di daerahnya Mas Wandi di sana, itu relatif lumayan cukup jarang. Jadi belum banyak banget gitu ya. Ada, tapi nggak terlalu banyak lah. Nah, di situ akhirnya ngobrol sama Mas Munir, Mas Wandi pun mendukung. Nah, di situ Mas Munirnya ngomong, "Wan, kamu kan lagi nganggur," katanya. "Kamu kan gak ada kerjaan. Gimana kalau misalkan kamu nanti yang jagain," katanya begitu. "Tapi aku gak punya pengalaman jaga wartel." "Siapa juga yang punya pengalaman gitu ya. Aku juga gak ngerti, Wan, tapi apa salahnya gitu ya. Kamu mau gak gitu?" "Aku sih mau aja. Ya udah, aku kemarin habis ngobrol sama bapakku. Nanti ya itu urusannya sama bapakku sih. Aku sendiri soalnya ya cuman ngide doang waktu itu," kata si Mas Munirnya. "Dan aku kan habis ini mau kuliah," katanya begitu. Dalam hatinya Mas Wandi, Munir kuliah, aku disuruh jaga wartel begini. Tapi ya sudah, enggak apa-apa, ini pekerjaan gitu ya. Bagaimanapun juga niatnya Munir itu baik, pasti ya mau ngebantu gitu ya, mau ngebantu kawan yang memang kondisinya itu lagi nganggur. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin seperti biasa mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawangnya udah muter-muter dari tadi, kasihan kalau nggak diomongin gitu ya. Bawang gorengnya Wiji ini bawang renyah, bawang murni, bawang asli. Jadi bawang goreng asli gitu ya, murni, tanpa campuran apapun, tanpa campuran tepung, tanpa campuran apa-apa, macam-macam gitu. Itu enggak, renyah yang pastinya, dan aromanya itu kuat. Memang asli bawang goreng, dan tentu saja digoreng dengan minyak yang bagus lah. Dan untuk kawan-kawan yang kemarin sudah memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ya monggo ditunggu pesanannya. Itu aja. Terima kasih juga untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat mampir ke channel Lapak Horor X Mbah Warmo. Terima kasih banyak yang udah subscribe, ya double terima kasih gitu ya. Udah nontonin juga, triple terima kasih. Itu aja, kita lanjut cerita dari Mas Wandi tadi. Nah, begitu kan, singkat cerita, setelah beberapa minggu gitu ya, Mas Wandi itu menunggu ini gimana kelanjutan si wartelnya Munir itu gitu ya. Gimana kok nggak ada kabar, nggak ada apa, sampai akhirnya ya memang Mas Wandi nggak tahu ya, nggak diupdate sama Mas Munir. Tiba-tiba dapat kabar gitu ya, "Wan, kamu kapan siap?" katanya. "Kalau misal udah siap, kesana yuk ketemu sama bapakku," katanya. "Lah aku sih siap kapan aja," kata Mas Munir. "Ya udah, ketemu sama bapak yuk." Akhirnya dibawa ke sana, ketemu sama bapaknya Mas Munir. "Ya ini Pak, temanku si Wandi yang nanti mau jagain," gitu ya. Si Mas Wandi, ya main ini aja, aku juga belum mempertimbangkan atau gimana gitu ya. Tapi intinya Mas Wandi itu juga mau bekerja di sana, dan itu ternyata udah disiapkan. Bahkan wartelnya itu udah hampir jadi. Tinggal nunggu jaringannya aja gitu ya. Boothnya itu ada 2 biliknya gitu. Itu ada 2 bilik di sana, ada meja kasirnya buat bayar, dan lain-lain lah kebutuhan wartel waktu itu. Kawan-kawan yang ya tahun 90-an, tahun 2000-an itu juga masih ada ya wartel. Nah, itu pasti bisa membayangkan kondisinya, suasananya itu seperti apa, tempatnya itu kayak gimana, khas gitu kan biasanya. Itu begini, dikasih tahu, "Ini Wan, paling dalam hitungan beberapa hari lagi nih kalau misal jaringannya udah masuk,
Lah udah diurus-urus sih semuanya, tinggal nunggu petugasnya masang-masang gitu ya. Nah itu artinya nanti kamu udah harus siap ya Wandi ya, Mas Wandinya. Oke, aku siap, kata si Mas Wandi. Akhirnya sudah. Setelah ngomongin bayaran secara kasaran gitu ya, Mas Wandi pun enggak masalah itu segitu, memang nggak banyak, tapi daripada nganggur nggak megang apapun ya mending aku melakukan pekerjaan ini. Nah, Mas Wandi sendiri jaga wartel itu 2 orang. Shift-shiftan gitu ya. Jadi dari pagi itu dari jam 5 pagi atau maksimal itu jam 6 wartel itu udah harus udah buka. Nah, ini pokoknya ada satu teman lagi. Jadi sehari itu 2 shift lah ya. Sampai malam itu sekitar jam 12 malam. Nah, sudah nggak tahu pembagian jamnya itu karena nggak diceritakan sama Mas Wandi. Singkat cerita, Mas Wandi pun mulai bekerja di wartel tersebut dengan shift-shiftan yang tentu saja ganti-gantian gitu ya. Berganti-ganti seperti itu, dan wartel ini tuh 7 hari itu nggak pernah tutup, jadi jalan terus gitu ya. Ya wes, dilakoni sama Mas Wandi. Awal-awal ya semuanya baik-baik aja, normal aja. Mas Wandi belajar ini itu gimana cara mengoperasikan dan sebagainya. Kalau misalnya ada kendala apa, ya tahulah masalahnya tuh begini. Singkat cerita, sekitar 3 bulan bekerja di wartelnya Munir. Munir sendiri waktu itu udah berangkat ke Jogja itu untuk kuliah di sana. Ya wes, Mas Wandi memang bener-bener urusannya tuh pekerjaan. Mulai rame juga, ada kenal dengan beberapa anak muda yang ada di situ, jadi temen juga, sering ya duduk-duduk nemenin ngobrol atau apa kayak gitu ya. Nah, sampai pada suatu saat sekitar 3 bulan itu tadi, Mas Wandi itu malam-malam, dia pas lagi shift malam. Nah, malam itu, Mas Wandi itu untuk pertama kalinya itu mendengar sesuatu dan dia itu bingung. Dan cerita ini mirip seperti cerita sebelumnya ya, berhubungan dengan telepon. Telepon di salah satu bilik itu bunyi. Loh, kok bunyi gitu kan? Siapa ya yang nelpon ke sini gitu? Mas Wandi ya nggak ngerti. Krang-kring ya dengan nadanya gitu. Kok bunyi? Sekali, paling orang salah telepon iseng gitu pikirnya Mas Wandi ya. Bunyi lagi 2 kali sampai beberapa kali bunyi itu hampir dalam 1 jam gitu, bisa mau 4 kali lah. Akhirnya apa? Diangkat sama si Mas Wandi. Begitu diangkat, ini yang ngomong perempuan. Mas, kamu kapan kesininya? Kamu kapan pulangnya? Gitu. Ngomong begitu. Hah? Maaf, ibu siapa? Mas, itu kayak enggak menghiraukan gitu ya. Ngomong sendiri gitu, Mas aku udah takut di sini Mas, jangan malam-malam pulangnya. Ya Mas Wandi ini siapa gitu ya. Akhirnya ditutuplah si telepon tadi. Mas Wandi pun balik lagi, wah orang iseng gitu ya, salah telepon. Malam itu selesai, ditutup kan jam 12 wartelnya, udah Mas Wandi pun pulang. Hari-hari selanjutnya, memang waktu itu nggak setiap hari, cuman dilalahnya, kan shift-shiftnya itu ganti-ganti ya. Dilalahnya atau pasnya itu pas Mas Wandi lagi jaga malam. Di pengalaman keduanya itu wartel itu udah hampir tutup banget gitu ya. Udah jam 12, di depan sana juga udah sepi, dan hal ini sempat diceritakan ke orang-orang yang ada di situ. Oh, semalam ada yang nelpon ke sini orang iseng, ibu-ibu. Wah, man itu kesepian kali, Wan, lagi nyari temen, kamu mestinya tanggepin aja. Enggak lah, kata si Mas Wandi ya. Udah. Nah, malam selanjutnya pun dapat telepon lagi. Dapat telepon krang-kring. Oh, ini lagi beberes, udah mau keluar, mau nutup ininya ya, tokonya atau apa gitu, tempat buat wartel, terus mau ditutup. Udah giliran mau nutup, giliran beberapa detik sebelum Mas Wandi itu keluar dari situ, telepon berbunyi kring gitu. Dah bunyi lagi gitu kan, lama gitu kan. Mas Wandi mau nutup itu akhirnya nunda dulu deh, biarin deh. Ditelepon lagi, bunyi lagi. Akhirnya apa? Mas Wandi pun keluar ke sana. Alah bodoh amat gitu ya, tak tutup aja. Cuman giliran lagi nutup, pintu udah ditutup, cuman yang pintu potongan buat nguncinya itu belum. Di sana kok nggak berhenti ya ini telepon ya. Coba dia tak angkat gitu kan. Akhirnya Mas Wandi masuk lagi. Waktu itu di area situ udah digelapin, lampu udah dimatikan kan. Cuman lampu-lampu dari
apa namanya, bilnya itu kan ada ya, kelihatan itu udah habis berapa ribu gitu. Itu kan ada yang warnanya merah tuh. Nah, Mas Wandi ya cuman dari lampu-lampu kecil-kecil seperti itulah bisa melihat ke sana, diangkat teleponnya. Lagi-lagi yang ini tuh suara perempuan itu, "Mas, kok lama banget pulangnya?" gitu. Ditanya, "Mbak, mohon maaf, mbaknya ini salah alamat telepon." Loh, salah gimana? Kali ini nanggepin yang kedua. Salah gimana, Mas? Orang ini nomor telepon kamu, Mas. Sini pulang, katanya. Sini pulang, udah malam. Ini udah jam berapa ini? Udah jam 12, Mas. Kok nggak pulang-pulang gitu kan? "Mbak, kayaknya salah deh, Mbak. Mbak itu nyari siapa sih?" gitu ya. "Ya, aku nyari suamiku," katanya begitu kan. "Hah, suaminya, Mbak? Ini wartel, Mbak," kata si Mas Wandi kan. "Ini nomor wartel." Setelah itu nggak nanggepin. "Udah, Mas, buruan pulang gitu. Nggak nanggepin Mas Wandi. Alah, udahlah gitu kan. Tak tutup aja, krep gitu kan. Udah, Mas Wandi pun pulang. Tapi begitu ditutup, nggak ditelepon lagi. Kunci pintu, pulang ke rumah. Saat pulang ke rumah, di situ cerita sama bapaknya, "Pak, di wartel itu aneh, Pak," katanya. "Oh, aneh kenapa?" gitu kan. "Nggak tahu, Pak. Ada yang nelpon," katanya. "Oh, ada yang nelpon. Emang ada yang tahu nomor telepon itu?" Ya, kalau dulu kan nelpon rumah itu nggak keluar nomornya berapa yang nelpon kan, kecuali ke belakang. Sebelum-sebelumnya itu nggak ada layar, nggak ada apa di telepon tersebut, jadi nggak tahu nomornya berapa. Nah, di situ, yaitu tadi, emang ada yang tahu nomor wartelnya? Ya nggak ada, Pak. Emang gimana gitu? Mas Wandi cerita, ibu-ibu, Pak. Perempuan itu nyariin suaminya, disuruh pulang, katanya udah jam 12 malam. Loh, kok nelponnya ke situ gitu ya? "Ya, aku juga nggak tahu, Pak," makanya itu. Ya wis, bapaknya pun nggak menganggap hal itu sebagai sesuatu yang penting, itu hanya sebatas cerita gitu doang. Akhirnya udah, singkat cerita, berangkat bekerja lagi sampai beberapa hari kemudian Mas Wandi dapat shift malam lagi. Nah, sebelumnya itu cerita sama si partnernya ini, anggap aja namanya Joni gitu ya. "Jon, aku itu kemarin ada yang nelpon wartel ini malam-malam," katanya. "Siapa yang nelpon?" gitu kan si Joninya. "Aku juga nggak tahu. Kamu ngalamin enggak gitu? Saat pas lagi shift malam gitu ya. Kamu ngalamin nggak, Jon?" "Aku nggak pernah," kata si Joni. "Oh, berarti cuman aku doang gitu ya." "Emang sering, Mas?" gitu si Joninya. "Ya, berapa kali ya? Udah 2 kali sih," gitu kata si ini. "Aku udah 2 kali nerima telepon malam-malam begitu." "Jangan itu kali, Mas. Telepon hantu gitu ya, telepon setan gitu." "Wah, telepon hantu, telepon setan gimana?" Dan akhirnya apa? Sudah siapa si Mas Wandi pun ya, si Joni diceritain begitu ya. Tapi ada satu informasi kalau Joni itu tidak pernah menerima telepon saat dia itu lagi shift malam. Giliran si Mas Wandi jaga malam lagi, telepon itu berdering, telepon itu berbunyi. Dan akhirnya apa? Oh ya, kalau tidak salah kata si Mas Wandi itu untuk di wartel begitu bisa kecatat nomor tujuan atau nomor apa gitu, itu semuanya itu kerekam gitu di apa namanya ya, yang buat yes, pokoknya ada yang rekam itulah kata si narator sendiri. Nggak menguasai teknologi wartel ya, tapi coba menggambarkan apa yang disampaikan oleh Mas Wandi. Nah, itu kan kerekam. Setelah beberapa kali diteleponin dan Mas Wandi pun akhirnya jadi ngobrol-ngobrol sama si ibu tadi atau si mbaknya tadi. "Mbak, mohon maaf, ini tuh nomor wartel sebenarnya, Mbak." "Oh, ini nomor wartel ya?" Nah, belakangan itu udah mulai nyambung. Iya, Mbak, kan ini pokoknya kalau saya jaga malam, ini mbaknya tuh nelpon ke sini terus, nyariin suami," katanya. "Mas, suami Mbak tuh kemana?" "Suami saya nggak pulang-pulang, Mas, nggak tahu gitu ya. Ini lah, Mbak itu maksudnya mau nelpon kemana?" Aku nggak tahu," kata si mbaknya itu cuman begitu. "Aku nggak tahu." "Lah, nggak tahu kok nelponnya ke sini terus, Mbak," itu kan, ke nomor wartel ini terus. "Ya nggak apa-apa," kata si itu ya. "Loh, emang?" Nah, disitulah mulai diselidik. "Mbak tinggal di daerah mana?" gitu kan. "Oh, saya tinggal di daerah sini, Mas," gitu ya. "Ya sudah, maaf ya, tapi nggak apa-apa ya kalau misal malam-malam saya telepon." Mas Wandi mau bilang, "Ya janganlah, Mbak, nggak enak," gitu. Akhirnya
Ya sudah mbak, enggak apa-apa katanya begitu ya. Tapi mohon maaf kalau misalkan nggak keangkat. Oh iya, itu sempat ngobrol seperti itu ya. Dalam beberapa kali nelpon gitu ya. Nggak sepanjang itu sebenarnya, singkat-singkat, tapi ya kurang lebih kalau di akumulasi, kalau di summary gitu ya. Itu kurang lebih obrolannya itu seperti itu. Mulai boleh dibilang kayak akrab, cuman ya akrabnya Mas Wandi itu sebel gitu, karena malam-malam itu diteleponin kayak gitu, ngeganggu atau gimana lah. Kalau yang nelponin anak muda gitu ya, cewek-cewek, gadis-gadis begitu, Mas Wandi sih wah, langsung gitu ya. Ini yang nelponin ibu-ibu, suaranya juga terdengar, suaranya itu kayak ya mungkin perempuan usia 50-60 tahunan segitulah, ya akhirnya sudah kan. Nah ini Mas Wandi mulai tertarik untuk menyelidiki masalah ini. Aku itu penasaran, dia itu nyebutin daerah sini gitu ya. Tak cari teleponnya itu ketemu enggak, dan ternyata ketemu Mas Wandi. Oh, nomor teleponnya itu ini. Oke, gitu kan, nomor teleponnya itu ini. Tapi apa bener ya nomor ini ya? Aku coba tak telepon gitu dari wartel. Akhirnya ditelepon gitu nomor tersebut. Nomornya nggak nyambung lah, nomornya nggak nyambung. Gimana ini ya? Maksudnya nggak tahu ya itu tatut-tatut doang atau gimana, tapi nggak nyambung. Dan akhirnya sudah, Mas Wandi pun mengurungkan niat. Dia itu tadi coba mencari tahu lagi, nungguin si ibu-ibu itu. Malah sekarang kebalik, Mas Wandi yang nungguin dia nelpon. Dan bener aja, setelah sempat bolong beberapa malam itu nggak nelpon, akhirnya telepon itu berbunyi lagi. Mas Wandi langsung lari, diangkat. Halo? Itu kan, Mas, suamiku di situ enggak Mas? Nanya begitu. Oh, Bu, suaminya Mbak, manggilnya Mbak waktu itu. Suaminya Mbak enggak di sini. Emang suaminya siapa sih namanya gitu ya? Misalkan nyebutin namanya Warto misalkan begitu ya. Oh, nama suami saya itu Mas Warto, kata si ininya. Lah, ibu sendiri namanya siapa? Nama saya Ibu Asih, katanya begitu kan. Oh, Ibu Asih sama Mas Warto. Iya, gitu kan kata situ ya. Ada ndak Mas Warto di situ? Ndak ada, Bu, gitu kan. Kok aneh ya? Aneh gimana, Bu? Orang ini wartel, Bu, gitu ya. Saya nggak tahu yang namanya Mas Warto itu yang mana. Oh ya sudah, kalau kayak gitu, udah ditutup lagi. Teleponan selanjutnya yang kedengeran itu cuman suara nangis terseduh-seduh seorang perempuan. Mas Wandi pun, Bu, Mbak atau Ibu, ndak apa-apa gitu. Di situ ditanyain, kok nangis begitu, kata si Mas Wandi. Kenapa? Habis keperang ya, keperang itu pisaunya kena jarinya tuh kena pisau gitu. Itu kata si Mas Wandi. Aku tuh bingung soalnya, jadi asal Mbak habis keperang atau gimana Mbak, kok bisa nangis begitu, kenapa? Ditanya, perempuan itu nggak menjawab apapun, cuma nangis saja terseduh-seduh di sana. Mas Wandi pun di situ entah kenapa, kok ngerasa merinding gitu. Kok tangisannya aneh ya, tangisannya itu kayak suara diulang-ulang, pikirnya si Mas Wandi. Akhirnya udahlah tutup aja gitu ya. Mbak, tak tutup ya gitu. Akhirnya ditutup sama Mas Wandi. Prek. Dia mulai mikir, udahlah pulang, udah jam 12 gitu kan. Pulanglah si Mas Wandi. Dan makin kepikiran. Namanya Warto, Pak Warto sama Bu Asih tinggal di daerah ini. Nomor telepon yang kemarin masuk itu tuh ini. Coba tak cari tahu gitu ya. Nah setelah itu Mas Wandi tuh ngobrol sama Joni. Jon, yang nelponin malam-malam itu masih terus nelponin. Jon, terus gimana Wan? Aku itu udah ini nih nemu yang nomornya ini, cuman aku telepon balik nggak nyambung. Tapi kemarin aku dapat clue katanya, aku dapat kata kunci. Mas Warto sama Mbak Asih, suami istri tinggal di daerah ini, kata si Mas Wandi. Lalu terus kamu mau ngapain Wan? Yo nggak ngapa-ngapain, aku cuman penasaran aja, aku pengen tahu. Kok ada orang iseng nelponin kayak gitu? Ini udah lama loh, udah hampir 1 bulan aku dibeginiin, kata si Mas Wandi. Kamu itu nggak pernah ya Jon? Aku nggak pernah Wan, aku nggak pernah gitu kan. Nah dari situ, Jon gimana kalau tak cari tahu ya Jon ya? Ya udah cari tahu aja. Mau tak bantuin, kata si Joni. Boleh Jon. Nah Joninya, terus kalau aku bantuin kamu nyariin rumah itu, yang jaga warnet siapa Mas gitu, kata Joni. Itu lebih muda dari si Mas Wandi ini, manggilnya Mas. Nanti yang jaga wartel siapa gitu?
iya juga ya Jun, berarti kita nggak bisa bekerja sama, kata situ ya, di luar wartel gitu. Mohon maaf ya kalau tadi salah nyebut warnet atau apa, maksudnya itu wartel. Nah, kita nggak bisa kerja sama selain wartel. Iya mas gitu kan, makanya udah cari yang lain aja. Akhirnya udah, si Mas Wandi pun nggak nyari siapapun, nggak nyari temen atau nyari apa. Dan waktu itu Mas Wandi save malam dan paginya itu kosong gitu. Dan waktu itu Mas Wandi juga sempat meminta izin, aku mau libur. Nah kalau libur itu ada yang ngegantiin, tapi tenaga darurat lah begitu. Ya Mas Wandi nggak dibayar kalau misal libur ya. Akhirnya sudah, Mas Wandi pun memutuskan untuk libur 1 hari. Aku itu pengen nyari tahu, aku pengen ngelarin masalah ini. Dicarilah ke sana, nyarinya pun berdasarkan itu ya, daerahnya daerah sini. Namanya Mas Warto sama Bu Asih. Dicari ke situ sampai di daerah tersebut. Aku harus mulai dari mana gitu ya. Aku bingung, kata si Mas Wandi. Coba muter-muter dulu deh. Muter-muter screening gitu ya. Ngebaca lingkungan tersebut itu seperti apa. Nah, di sana ada sesuatu yang sangat menarik buat Mas Wandi. Tapi Mas Wandi sendiri tidak tahu alasannya kenapa. Ada sebuah rumah 2 lantai. Rumahnya itu gede. 2 lantai itu di sebelah belakang kanan. Itu ada 2 lantai. Halamannya itu luas. Ada pohon mangga gede. Rumahnya itu udah lapuk di sana. Rumah keren banget, enak banget begini, tapi ada yang nempatin enggak ya gitu. Tapi cuman lewat begitu aja. Mas Wandi pun, aku udah tak bela-belain libur, kalau misal enggak sampai ketemu gimana ya. Nah kebetulan waktu itu ada beberapa anak muda yang lagi nongkrong di sana. Mas Wandi pun berhenti di situ dan, Mas, mohon maaf Mas, mau numpang tanya. Iya ya, kenapa Mas? Saya lagi nyari rumahnya Mas Warto sama Bu Asih. Nah ini pada kaget semuanya. Ngapain Mas nyariin itu gitu kan? Nggak apa-apa, soalnya ya saya lagi nyariin aja. Mas sini dulu, sini dulu. Mas Wandinya disuruh duduk. Gimana ya? Sampean siapanya gitu ditanyakan. Saya bukan siapa-siapanya. Lah terus kenapa nyari Mas Warto sama Mbak Asih gitu kan? Dan semua yang ada di situ tuh mukanya serius dan ngomongnya tuh agak pelan. Ini mencurigakan, ada apa ini ya, kayak gini kok sikap mereka seperti itu. Akhirnya Mas Wandi pun cerita semua. Jadi gini Mas, aku kan kerja di wartel, itu sering diteleponin gitu. Nah ini yang ada di situ, meskipun siang-siang itu tuh pada begini seolah-olah kayak merinding atau apa gitu ya. Lebay lah, kata si Mas Wandi. Emang kenapa Mas, ditanya? Jadi gini Mas, ini tak ceritain dulu gitu ya. Mas Warto sama Mbak Asih itu udah nggak ada Mas, katanya gitu kan. Udah nggak ada gitu. Iya udah nggak ada, udah meninggal. Lah nggak mungkin, kata si Mas Wandi. Orang tiap malam Bu Asihnya nelponin nyariin Mas Warto. Ya kata si anak itu, Mas, kalau nyariin suaminya ngapain nelpon ke wartel gitu. Iya juga, itu pertanyaan awalku. Tahu nomor ini dari mana gitu kan. Ya dibahaslah di situ. Terus akhirnya Mas Wandi pun nanya, emang rumahnya di mana? Itu rumahnya di situ Mas gitu kan. Rumah di situ. Mas Wandi pun curiga. Jangan-jangan rumah yang gede itu ya Mas, yang halamannya luas ya. Betul Mas, rumahnya di situ Mas. Emang kenapa gitu kan? Ada apa gitu. Si Mas Wandi nanya sama anak-anak ini. Jadi ada itu Mas, ada tragedi katanya. Loh, tragedi apaan? Ya mereka itu berantem intinya. Terus bunuh-bunuhan gitu. Enggak bunuh-bunuhan, jadi berantem. Terus si Mas Warto sering berantem Mas. Berisik lah pokoknya kalau berantem itu. Berantem itu sampai halaman rumah. Jadi ya nggak kenal jam 12, jam 1 itu ember dilempar-lempar sama Bu Asih atau apa ya. Ya kayak gitulah, pokoknya tetangga juga waktu itu lumayan terganggu. Dan akhirnya Mas Warto itu pergi. Mas Wartonya pergi ya, nggak kuat ya. Iya betul, Mas Warto pergi dari rumah, Bu Asih ditinggalin. Nah mungkin dari situlah Bu Asih itu mulai nyari-nyari. Mas Wartonya sendiri emang benar-benar pergi, dia tuh nggak tahu kemana, ngumpet kayaknya sih, nggak pulang-pulang selama beberapa bulan. Akhirnya apa? Mbak Asihnya itu gila, katanya begitu. Gila, iya gila.
Terus gimana lagi? Ya kayak gitu mas, nakal gitu ya kata si warga ya. Wah kita jadi ngomongin orang yang udah nggak ada. Ya kayak gitu mas, nakal mas, kadang itu suka duduk di itu apa namanya di pagar depan rumahnya, duduk di atasnya di sana mas, itu sampai dari malam sampai pagi. Kalau ditanya Basi lagi ngapain, kenapa ndak masuk, aku lagi nungguin Mas Warto pulang, katanya begitu. Wah nungguin pulang ya, ya udah kan warga kesana ini tahu ini tuh Bu Asi tuh kondisinya lagi nggak stabil dan mereka berdua memang nggak memiliki keturunan gitu ya. Dan akhirnya rumah itu sepi, Bu Asinya kondisinya makin begitu makin parah gitu ya, makin kotor dan sebagainya, sampai pada suatu hari, ini udah lumayan cukup lama, ini Bu Asi itu nggak kelihatan mas, udah beberapa hari, kan biasanya suka duduk di atas pagar itu, biasanya dari jam 9 itu sampai jam 12 atau jam 1 pagi lah, itu duduk di atas, serem, orang kalau yang lewat ke sini yang ngiranya itu setan gitu, orang duduknya di pagar, mana pakaiannya udah begitu, kondisinya udah kotor. Kami warga juga sebenarnya waktu itu saya masih kecil mas, cuman bapak atau ibu orang-orang yang di sini itu udah coba bantuin gimana ya, ngasih tahu Mas Warto juga, Tok itu loh Tok istrimu sekarang kondisinya begini, cuman Mas Wartonya lah udahlah biarin aja gitu kan, seperti itu. Dan saudara-saudaranya Bu Asi juga beberapa kali datang ke sana ya buat nengokin, buat jengukin, berusaha dibawa ke rumah sakit atau apa, cuman Bu Asinya itu menolak, malah ngamuk, diomel-omelin, aku nggak gila gitu katanya, sana kalian pergi, kata-kata kasarnya pun keluar. Akhirnya apa, kerabatnya saudaranya pun jadi ya menjauh begitulah, takut juga. Dan setelah beberapa hari nggak kelihatan, ya kami warga kan nyari kan, akhirnya masuk ke sana, ternyata Bu Asi itu udah ndak ada. Posisinya itu lagi megang telepon mas gitu kan, megang telepon gitu kata si Mas Wandi. Iya lagi megang telepon, cuman ya kondisinya udah begitu mas, udah berapa hari ya, sekitar 3 hari nggak ketahuan, udah meninggal di sana. Ya posisinya itu megangin telepon, dan ya mungkin itu kali nelponin sampean mas gitu. Iya kali ya mas, rumahnya boleh dimasukin nggak sih? Waduh, kalau itu nggak berani, kami nggak tahu. Maksudnya mungkin ada ahli warisnya siapa, dan nggak ada warga yang masuk ke sana mas, pada nggak berani. Soalnya setelah kejadian itu, beberapa warga itu mengaku, tapi ini nggak tahu benar atau enggak, katanya melihat itu Mbak Asi itu masih suka duduk di depan pagar. Dia itu sempat sepi di sini mas selama 2 minggu kayaknya. Orang itu pada ketakutan, dan sampai sendiri pernah lihat. Wow, saya nggak pernah lihat, saya itu waktu itu masih kecil, nggak boleh, cuman dengar cerita-cerita aja dari orang dewasa. Katanya begitu, ada sosok yang mirip sama Mbak Asi itu suka duduk di depan pagarnya di sana. Dan ya itu mas, mungkin ada hubungannya sama nelpon-nelpon itu tadi. Dan akhirnya sudah masalahnya udah clear, cerita sama Joni, Jon ternyata begini Jon, Mas Joni pun serem ya katanya, cerita ke orang tuanya. Ya udah kata orang tuanya, nanti kalau nelpon lagi nggak usah diangkat, biarin aja gitu, biarin aja. Dan setelah itu Mas Wandi itu jaga malam, ya ada rasa takut juga, ini duh aku udah tahu ceritanya begini, nanti kalau Bu Asinya datang ke sini gimana. Cuman alhamdulillahnya ya aman-aman aja, dan telepon itu udah mulai stop berdering. Nggak tahu diapain ya, tapi itu udah nggak bunyi-bunyi lagi. Udah nggak ada telepon-telepon misterius yang masuk di malam hari. Itu aja satu cerita dari Mas Wandi di Cirebon sana. Terima kasih banyak Mas Wandi atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks. Ke Riam Biru terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah kasih like, udah nge-share ke yang lainnya, udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih. Kawan-kawan yang yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Baik, itu aja doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.